Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ya, saya Alaika Izuniam, NIM 1118023, kelas PAIB A1011802. Ya, di sini saya akan melanjutkan pasal kelima yang sudah dibacakan teman kita Kak Taufik, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadadina madinun fa'awhilu fihi birifkin wala tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala fa innal munabbita la ardon koto awala dohran abeko wakola nabiya nafsauka koto awala dohron. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa Islam itu agama yang kokoh. Santunilah dirimu dalam menunaikan tugas agama. Jangan kau buat dirimu sengsara lantaran ibadahmu kepada Allah. Karena orang yang telah hilang kekuatannya itu tiada bisa memutus bumi, tiada pula kendaraan tunggangannya. Jadi kalian itu dilarang menyakiti diri kalian sendiri, atau dalam bahasa biasanya kita tidak boleh dalam beribadah kita mengeluh, dan kita harus merasa senang dalam beribadah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buat seakan-akan kalian itu susah, karena Islam itu agama yang kokoh, tidak mudah goyang. Dan iman kita itu juga karena sholat adalah yang agama. Santunilah dirimu dalam menunaikan tugas agama. Jadi jangan paksa dirimu untuk melakukan sesuatu hal dalam beribadah atau dalam beragama yang membuat dirimu itu kesusahan atau dirimu itu tidak mampu. Jadi lakukanlah dirimu semampu kalian. Jangan memaksakan yang tidak mampu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matituka farkuf biha wala buddha li talibil ilmi minal himmati uliyati fil ilmi fa innal mar'a yadiru bihi himmatihi katoiru yatiru bijannati hayhi. Pelajar harus luhur cita-citanya dalam berilmu dan memiliki tekad yang tinggi. Manusia itu akan terbang dengan cita-citanya sebagaimana halnya burung terbang dengan kedua sayapnya. Jadi pelajar itu harus memiliki cita-cita yang dalam berilmu dan memiliki tekad yang sangat tinggi. Jadi seorang pelajar itu tidak boleh lemah atau mendengar sesuatu hal yang bisa meracuni dirinya langsung goyah. Jadi seorang pelajar itu harus memiliki niat, tekad dan tinggi yang sangat bisa kokoh mengokohkan niatnya itu dan tidak gampang goyah, sehingga bisa mewujudkan cita-citanya yang luhur. Cita-cita yang luhur itu seperti halnya kita memiliki cita-cita untuk akhirat, atau tidak hanya sekedar karir atau bekerja. Jadi kita itu harus terus-menerus mencari ilmu untuk mendapatkan cita-cita yang luhur. Cita-cita yang luhur itulah yang itu orang mulia tidak harus orang kaya atau orang yang berharta. Mereka itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Mereka adalah orang yang disenangi oleh Allah. Jadi kalian sebagai seorang pelajar, kalian harus memiliki tekad yang sangat kuat, tekad yang sangat tinggi. Kalian harus bisa menjadikan cita-cita kalian itu bisa terwujud bagaimanapun caranya. Seperti dawuhipun Syekh Abu Thayyib, qala Abu Thayyibi ala qadri ahlil azmi ta'til
azaimu wa ta'ti ala qadril karimi al makarimu wa ta'dumu fi aini sogiri sigoru hawa tasguru fi aini adimi adaimu. Ya, Syekh Abu Thayyib berkata, seberapa kadar ahli cita si cita-citakan dan didapati seberapa kadar orang mulia. Si kemuliaan kan ditemui barang kecil tampaknya besar di mata orang yang bercita kecil. Barang besar di mata orang yang bercita besar tampaknya kecil. Jadi seorang yang berilmu tinggi itu mereka tidak sombong dengan keilmuannya. Malah kebanyakan orang-orang yang berilmu kecil itu mereka menyombongkan agama mereka dan menyombongkan ilmu mereka bahwa mereka sangat hebat atau mereka sudah mampu atau memiliki ilmu yang sangat besar. Itu kebalikannya dengan mereka yang berilmu tinggi. Mereka yang memiliki ilmu banyak, mereka merasa bahwa mereka itu kurang ilmunya atau terus-menerus mencari ilmu atau haus akan ilmu. Mereka akan mencari ilmu dimanapun mereka berada dan mengambil hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu yang dikatakan oleh Abu Thayyib, atau kemuliaan seseorang itu berada di, tidak harus mereka yang mengunggulkan cita-citanya, mengunggulkan ilmunya, tidak. Mereka yang terus-menerus tawadhu atau tidak menyombongkan ilmunya, tapi setiap dibutuhkan mereka bisa. Wara'su fi tahsilil asya'il jiddu wal himmatu faman kanat himmatuhu hifdhu kutubu Muhammad bin Hasan waftarana bidalika fatahiru annahu yahfadu aksaroha awanisfaha fa amma idha kanat lahu himmatun aliyatun walam yakul lahu hiddun au kana lahu jiddu walam yakul lahu himmatu aliyatun la yahsulu lahu illa ilmu qalila. Ya, yang artinya pangkal kesuksesan adalah kesungguhan himmah dan yang luhur. Barang siapa berhimmah menghafalkan seluruh kitab Muhammad ibnu Hasan ya, lagi pula disertai usaha yang sungguh-sungguh dan tak kenal berhenti, maka menurut ukuran lahir pasti akan bisa menghafal sebagian besar atau separuhnya. Demikian pula sebaliknya. Bila cita-citanya tak tinggi tapi tidak ada kesungguhan, ya jadi kita pangkal kesuksesan adalah kesungguhan dan himmah yang luar biasa atau himmah yang luhur. Kesungguhan adalah dan kesuksesan itu jika kita menghafalkan kitab atau menghafalkan ilmu kita tadi. Tapi kalau kita tidak melakukannya dengan bersungguh-sungguh juga percuma, tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kita dengan cara mempelajarinya, menghafalkannya dengan cara bersungguh-sungguh, tidak hanya menghafal berlali, enggak. Setelah menghafal harus diingat-ingat, tidak harus melupakan. Dan demikian, bila cita-cita tinggi tapi tidak ada kesungguhan, berusaha atau sungguh-sungguh, tetapi tidak bercita-cita tinggi, maka hanya sedikit pula ilmu yang berhasil didapatkannya. Jadi kalau kalian hanya menghafalkan, tidak memahami, tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, kalian tidak akan mendapatkan ilmu secara maksimal dan hanya mendapatkan sedikit. Dan tentu saja kalau kalian tidak memahami, kalau lupa dengan hafalan itu, kalian akan hilang dan tidak tahu lagi akan ilmu itu. Wa dzakara Syekhul Imamul Ajalu
Al Ustadu Rodi Dinana Naisa Buriu fi kitabi makarimil ahlaki anadal Qarnaini lamma aroda an yusafiro la yastauli alal masyriqi wal maghribi syafarul hukamai wa qala kaifa asafiru li hadal qadri minal mulki fa inna dunya qalilatun faniyatun wa mulku dunya haqirun falaisa hada min uluwi himmatun. Yang artinya di dalam kitab Makarimul Akhlak Syekhul Imam Al-Ustad Ridlalain mengumumkan bahwa Kaisar Zulkarnain dikala berkehendak menaklukkan dunia timur dan barat bermusyawarah dengan para hukama dan katanya, bagaimana saya harus pergi untuk memperoleh kekuasaan. Dan kerajaan ini, padahal dunia ini hanya sedikit nilainya, fana dan hina. Yang berarti ini bukan cita-cita yang luhur. Jadi dunia ini bukan tujuan kita untuk mendapatkan cita-cita yang luhur. Hukama menjawab, pergilah Tuan. Demi mendapatkan dunia dan akhirat, Kaisar menyebut inilah yang baik. Jadi dulu sebelum Zulkarnain melakukan perang, dia itu sowan kepada hukuma atau para ahli atau ulama sekarang. Dia bertanya, bagaimana menyerang timur dan barat? Dan dia dikasih tahu bahwa untuk memperoleh kekuasaan dan kerajaan ini, padahal dunia ini hanya sedikit nilainya. Orang menunggu, orang nopo, nggak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan dengan ilmu yang kalian cari, atau dunia ini semua di dunia. Jadi hukuma itu berkata bahwa ngapain mati-matian memperebutkan dunia yang sifatnya hanya fana dan sementara. Itu merupakan hal yang hina. Jadi dikatakan begitu. Jadi lebih utama atau lebih mulia kalian itu menuntut ilmu atau belajar atau menuntut ilmu untuk mendapatkan cita-cita yang luhur. Cita-cita yang luhur itu tidak seperti yang di dunia, yang fana, yang hanya sementara. Seperti halnya karir akan hilang di saat umur kalian sudah waktunya pensiun. Jadi cita-cita kalian di dunia itu hanya sementara saja dan tidak akan dibawa ke akhirat. Jadi cita-cita yang luhur itu yang disukai Allah, yang diridhoi Allah, dan bisa mengantarkan kalian di akhirat atau mempermudah jalan kalian di akhirat. Faqala hukama'u syafirul yahsulallaka mulkul ad-dunya wal akhirati. Faqala hada hasanun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu ma'ali umuri wa kayakrahu safaha wa qila fala ta'jal bi amrika wastadmihu fama shalla asoka kamustadim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sungguh Allah senang perkara-perkara yang luhur, tetapi benci yang hina. Syair ini dikatakan, jangan tergesa menangani perkaramu, senantiasa begitu. Ya, senantiasa begitu. Tak ada yang bisa meluruskan tongkatmu seperti yang meluruskannya selalu. Ada dikatakan Abu Hanifah berkata pada Abu Yusuf, hati dan akalmu tertutup, tapi engkau bisa dari belenggu itu dengan cara terus
menerus belajar. Terus menerus belajar. Jauhilah malas-malas yang jahat dan petaka. Jadi Rasulullah pernah bersabda bahwa kalian itu harus menuntut ilmu dengan baik. Atau yang dikatakan oleh Allah menyukai orang-orang yang bercita-cita luhur dan menyukai yang bercita-cita hina, seperti yang menyukai duniawi saja, tidak menyukai akhirat, atau menyukai akhirat dan dunia tapi tidak mementingkan akhirat, tidak lebih mementingkan akhirat. Allah itu lebih menyintai orang-orang yang bercita-cita luhur dan bertekad menuntut ilmu dengan baik dan menuntut ilmu dengan bijaksana dan benar, dan bertekad tinggi dan bersungguh-sungguh tentunya untuk ilmu agama tentunya. Qila qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullahu ta'ala kuntu balidan akhrajatka al-maudabatu fi darashi wa iyyaka wal kasla fa innahu su'mun wa afatan adimatun. Ya, ada dikatakan Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf, hati dan akalmu tertutup, tapi engkau bisa keluar dari belenggu itu dengan cara terus-menerus belajar. Jauhilah malas-malas yang jahat dan petaka. Hati dan akalmu tertutup, tapi engkau bisa keluar dari belenggu. Jadi kalau kalian terus-menerus belajar, itu bisa membuat hati kalian yang hasilnya suntuk, akalmu tertutup, ketutupan perkara-perkara duniawi, ketutupan perkara-perkara duniawi yang hina. Ini kalian itu bisa dengan cara belajar terus-menerus, belajar dengan ulama dan belajar dengan bertekad tinggi, memiliki niat yang tinggi dan cita-cita yang luhur. Tentunya kalian akan mendapatkan hal-hal yang baik dan terus-menerus. Jauhilah malas-malas, maka dengan sendirinya akal kalian atau hati kalian akan terbuka dengan cara kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus belajar. Qala Syekh Abu Nashri Sufaro al-Ansari, ya nafsi la turkhi anil amali fi birri wal adli wal ihsani fi mahali wa quludi amalin fi khairi muktabatun. Wa fi bala'in waswimin quludi kasali. Syekh Abu Nashr berkata, Syekh Abu Nashr Asy-Syafal An-Ansari berkata, diriku, janganlah kau bermalas-malasan. Jadi Syekh Abu Nashr mengatakan bahwa dirinya, janganlah kau malas dalam belajar. Untuk berbakti, adil, berbuat bagus perlahan-lahan. Jadi Syekh Abu Nashr itu berkata, janganlah kau bermalas-malasan untuk berbuat baik, berbuat adil, dan berbuat bagus perlahan-lahan. Jadi janganlah engkau malas untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Janganlah engkau malas berbuat sesuatu yang adil. Janganlah kau malas dalam berbuat sesuatu hal yang bagus. Perlahan-lahan setiap yang beramal kebajikan untungkan didapatkan, dan yang bermalasan tertimpa bala dan keparat. Jadi itu kata Syekh Abu Nashr, dia itu berbicara dengan dirinya sendiri. Janganlah kau malas dalam berbuat baik dan berbuat bagus atau berbuat adil. Jadi dirinya itu mengatakan daripada hatinya sendiri, janganlah berbuat baik, janganlah berbuat buruk, dan janganlah malas-malasan untuk berbuat baik. Janganlah engkau malas-malasan untuk berbuat baik. Mengatakan pada dirinya sendiri bahwa nantinya dia memiliki keyakinan bahwa akan ada kebajikan atau balasan untuk sesuatu hal yang telah dia lakukan. Dan orang yang bermalas-malasan akan tertimpa bala atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Quludi kasali. Wa qad iftafaqa li fi hadzal ma'na wa nafsi takasulu wa tauni wa illa fasbuti fi dal hawani
falam arolil kusala hato yuhdo siwa nadamin wahirmani alamani. Dan ada syair Gubarhano yang semakna ini, tinggalkanlah oh diriku bermalasan dan menunda urusan, kalau tidak letakkan saja aku di jurang kehinaan tak kulihat. Orang pemalas mendapatkan imbalan selain sesal cita-cita menjadi gagal. Jadi orang yang bermalas tidak sulit untuk mendapatkan cita-cita yang luhur atau cita-cita yang baik atau kesuksesan. Itu sangatlah tidak bisa. Karena orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan cita-cita yang luhur, cita-cita yang sangat yang ia inginkan, itu tentu saja mereka-mereka yang rajin dan bersungguh-sungguh dan bertekad tinggi dalam menuntut ilmu. Seperti yang sudah dikatakan tadi, yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh, kam min hayain wa kam azizin wa kam nadamin jamin tawallada lil ihsani min kasali iyyaka an kusalin fi bahsi an subadin ma qad alimta wa ma qad suka min kasali wa qad qilal kasalu min qilati ta'muli fi manaqibil ilmi wa fada ilaihi bertumbuk malu lemah. Ya, seperti yang dikatakan oleh syair yang disebutkan, bertumbuk malu lemah dan sesal. Banyakan dari akibat orang yang bermalas-malasan, mereka yang beramal, mereka yang beramal. Buanglah segan untuk membahas yang belum jelas. Segala yang kau tahu, yang masih ragu akibat malas. Jadi kalian itu jangan ragu untuk menjadi seorang yang rajin dalam melakukan suatu hal yang baik. Dan tinggalkanlah keraguan. Kalau kalian malas itu akan mendapatkan hal-hal yang kesuksesan atau cita-cita yang luhur, itu tinggalkanlah. Bahwa tidak ada orang yang malas mendapatkan cita-cita yang luhur. Pastinya orang-orang yang malas akan mendapatkan bala atau sesuatu hal yang tidak ia inginkan, atau tidak mungkin menjadi orang yang berhasil, orang-orang yang malas itu. Bayang bagi ayyud iba nafsahu ala tahsili wal jiddi wal muwaddabati bitamuli fi fadailil ilmi fa innal ilma yabqa wal mala yabqa kama qala amrilul mukminin Ali bin Abi Thalib. Kata-kata mutiara diucapkan yaitu adalah sikap malas adalah timbul dari akibat jarang menghayati kemuliaan dan keutamaan ilmu. Jadi seorang yang jarang menghayati ilmu itu apa, tidak mengerti, dia itu akan malas untuk menuntut ilmu. Dan mereka tidak memiliki tekad yang tinggi untuk menuntut ilmu. Mereka akan bermalas-malasan untuk mencari ilmu. Dan mereka menganggap bahwa ilmu itu tidak penting, bahwa sesungguhnya ilmu itulah yang akan nantinya dibawa sampai akhir hayat mereka. Tidak pekerjaan, tidak karir, dan yang akan dibawanya ilmu dan ibadah dan akhlak dan sesuatu hal yang baik. Jadi janganlah kalian itu meragukan sesuatu hal yang bisa membuat Anda rajin dalam berbuat baik dan berbuat yang kebaikan. Hendaklah pelajar bersungguh-sungguh sampai terasa letih guna mencapai kesuksesan, dan tak kenal berhenti dengan cara menghayati ilmu. Ilmu itu kekal, sedangkan harta itu fana, seperti apa yang dikemukakan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi kalian hendaklah belajar bersungguh-sungguh mendapatkan sampai terasa letih guna mencapai kesuksesan. Jadi kalian itu janganlah mudah menyerah dalam menuntut ilmu. Jadi kalian itu harus memiliki kegigihan, memiliki tekad yang tinggi, niat yang tinggi untuk menuntut ilmu dan mencapai kesuksesan atau cita-cita yang luhur, yang cita-cita yang kalian inginkan. Tidak cita-cita keduniaan yang bersifat fana, tapi cita-cita akhirat, cita-cita yang luhur. Ilmu itu akan dibawa sampai nanti, sampai keutamaan. Ilmu itu kekal, ilmu itu kekal sekali, dengan sedangkan harta itu hanya fana, seperti apa yang ditemukan Amirul Mukminin.
Jadi Ali dulu, setiap orang yang mengajarkan dia satu huruf, dia menganggap dia guru. Sampai-sampai guru itu apa yang dia mau, dia sanggup menuruti, dia sanggup menjadi budak seorang guru. Itulah kemuliaan orang-orang yang berilmu sampai dimuliakan begitu. Ya, dari saya Alaika Izuni Am, apabila ada tutur kata yang salah, saya meminta maaf sebesar-besar.